bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elviana, guru penggerak angkatan 10 dari Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Hari ini saya bersama rekan saya, Ibu Elsa. Assalamualaikum Bu, apa kabar Bu hari ini? Waalaikumsalam, Mbak Ibu Ana. Ibu Ana, apa kabar Bu Ana? Alhamdulillah sehat Bu. Baik, perkenalkan nama saya Elsa Ramasari. Saya di sini mengajar bidang studi bahasa Indonesia di SMP swasta plus Muhammadiyah Tualang pada kelas 7, 8, dan 9. Baik Bu, terima kasih atas perkenalannya. Pada kali ini saya akan melakukan supervisi akademik dengan tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana kemampuan observer dalam melakukan persiapan pembelajaran di kelas. Baik Bu, boleh Bu, silakan Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Esa atas kesempatannya kali ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Boleh Bu? Boleh Bu, silakan. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, apa tujuan pembelajaran Ibu yang nanti akan Ibu kembangkan di kelas Bu? Untuk tujuan saya, pembelajaran saya hari ini, yaitu tujuannya adalah untuk agar siswa mampu memahami tentang teks hasil percobaan. Baik Bu, jadi tujuan Ibu nanti satu aja ya Bu ya, yaitu memahami informasi teks laporan percobaan. Baik Bu, untuk pertanyaan yang kedua, dari pembelajaran Ibu nanti pengembangan apa yang Ibu fokuskan Bu? Untuk pengembangannya itu saya memfokuskan ke pengetahuan anak, sehingga anak nanti mampu memahami tentang bagaimana teks laporan hasil percobaan tersebut. Lanjut, jadi Ibu fokus pada pengetahuannya. Terus pertanyaan yang ketiga Bu, media apa kira-kira yang Ibu gunakan nanti ketika pembelajaran berlangsung di kelas Bu? Untuk medianya itu saya menggunakan Infocus serta gambar. Untuk Infocus itu saya menggunakan PPT serta video. Kemudian yang satu lagi itu menggunakan gambar. Wah, luar biasa Ibu ya. Ibu akan mempersiapkan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan. Untuk pendekatannya itu menggunakan pendekatan kontekstual. Ya, pendekatan kontekstual. Jadi anak dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan minat dan bakatnya. Untuk menggunakan pembelajaran diferensiasi itu ada 3, auditori, visual, sama kinestetik. Ibu. Luar biasa sekali Ibu ya dalam pembelajaran yang Ibu rancang. Jadi ada dua media yang Ibu gunakan Bu ya, ada media gambar sama word. Kemudian Ibu juga kira-kira Ibu juga menggunakan fokus ya, gambar, video, sama PPT. Lanjut Bu. Jadi untuk pertanyaan terakhir ini Bu, kira-kira pelaksanaannya kapan Ibu punya waktu Bu? Untuk pelaksanaannya bisa hari Senin Bu, tanggal 22 Juli, jam ke-3 dan ke-4, pukul 10 sampai 11.20. Oke, berarti jamnya jam ketiga, jam keempat pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024. Baik Bu, semoga apa yang kita rencanakan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga sehat-sehat saja. Dan terima kasih atas pertemuannya hari ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak angkatan 10. Untuk negeri kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
itu adalah dia sudah hadir. Yang izin. Oke. Semoga teman-teman kita yang sakit Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Itu apa judulnya? Indonesia Raya. Kepada anak ibu diharapkan berdiri. Indonesia airku, tanahku pada aku. Aku berdiri nyanyi lagu Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Setelah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya tadi, sebaiknya kita langsung memulai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang teks laporan hasil percobaan. Sebelumnya Ibu sudah menjelaskan. Siapa yang masih ingat apa itu teks laporan hasil percobaan? Sebelum Ibu menjelaskan, ada yang tahu apa itu teks hasil percobaan? Kalau ada yang tahu, angkat tangannya ya. Ada yang tahu? Ya, Ica. Teks laporan hasil percobaan adalah tulisan yang berisi perjabaran umum atau laporan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Oke, betul. Teks dari pengamatan. Oke. Sebelumnya Nanda udah pernah kan lakukan penelitian atau praktikum saat belajar IPA? Sudah pernah? Nah, apa saja yang sudah pernah dilakukan? Buat balon udara, apa lagi? Mencari air. Apa? Penyaringan air. Ada lagi? Apa lagi? Buat pelangi pernah? Pelangi. Kalau misalnya hari setelah hujan, nah, kalau misalnya hari setelah hujan itu pasti pernah kan kalian nampak ada munculnya pelangi karena pantulan dari sinar matahari ke Air. air. Nah, itu termasuk penelitian atau eksperimen sains. Oke, baiklah Ibu akan menjelaskan tentang teks laporan hasil percobaan. Oke, tadi yang sudah diberitahukan oleh Febrica itu adalah teks laporan hasil percobaan adalah teks atau tulisan yang menggambarkan laporan berupa laporan yang merupakan hasil dari pengamatan atau penelitian sebelumnya. Kemudian sebuah teks laporan hasil observasi ini berisi informasi yang berupa fakta-fakta berdasarkan pengamatan atau tidak boleh memuat opini penulis. Nah, di sini berisi fakta-fakta dan opini. Sebelumnya apa itu fakta? Ada yang tahu apa itu fakta? Kenyataan atau yang benar-benar terjadi, sudah pasti. Apa aja contohnya yang termasuk fakta? Tanggal, tahun, nama, tempat, dan sebagainya. Kemudian ada opini. Kalau opini apa? Pendapat. Jadi kalau misalnya kalian membuat teks laporan hasil observasi itu harus berdasarkan fakta. Tidak boleh opini yang dibuat-buat. Oke? Kemudian teks hasil percobaan itu tujuannya untuk menginformasikan secara rinci mengenai suatu hal yang dibahas atau yang sudah kita teliti. Jadi tujuannya untuk menginformasikan. Oke, selanjutnya itu ada ciri-ciri.
Yang pertama itu bersifat objektif atau universal. Yang pertama itu ada objektif. Itu adalah harus disajikan sesuai dengan objek yang kita teliti, yang benar-benar kita lakukan. Misalnya kalau kalian itu melakukan eksperimen pelangi dari gelas, dalam gelas, nah itu benar-benar melakukan ada gelasnya, alat dan bahannya, memang melakukan langkah-langkahnya, jadi sesuai dengan yang kita lakukan, sesuai di lapangan. Kemudian itu yang kedua ada universal, tidak memihak kepada satu pihak tertentu, jadi harus memihak ke semua pihak. Kemudian yang kedua itu laporan hasil observasi dibuat bersifat umum atau general yang dapat dipahami oleh semua orang, yang tidak merugikan orang lain. Kemudian yang ketiga yang dibicarakan atau yang dibahas adalah objek tunggal. Objek tunggal itu maksudnya satu objeknya, tidak boleh digabung-gabung karena nanti pasti akan bingung. Jadi makanya harus satu objek yang dibahas. Kemudian yang keempat ditulis secara lengkap dan sempurna. Karena nanti kalau misalnya nggak lengkap akan bingung saat mempraktekannya, atau ada orang lain yang ingin mempraktekkan kembali, dia akan bingung kalau misalnya tidak lengkap laporannya. Kemudian yang kelima ditulis. Selanjutnya itu struktur teks laporan hasil percobaan. Ada empat. Yang pertama Deskripsi umum. deskripsi umum, kedua Deskripsi bagian. yang ketiga Deskripsi manfaat. dan yang terakhir ada Kesimpulan. kesimpulan. Jadi kita bahas satu-satu. Yang pertama itu deskripsi umum. Deskripsi umum itu membahas tentang gambaran umum secara umum tentang yang mau kita teliti, ada yang mau kita bahas. Misalnya kalau pelangi, dijelaskan tentang pelangi, apa itu pelangi, apa saja warnanya. Kemudian yang kedua itu deskripsi bagian. Jadi tadi secara umum, yang sekarang yang kedua ini secara detail. Jadi dijelaskanlah apa saja ciri-cirinya, strukturnya tentang pelangi tersebut lebih detail. Kemudian yang ketiga deskripsi manfaat. Nah, dari judulnya saja itu manfaat. Jadi artinya adalah deskripsi manfaat dari pengamatan yang telah kita lakukan. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan dari kita melakukan penelitian tadi dari awal sampai akhir. Jadi tapi ini bersifat opsional atau boleh ada, boleh tidak. Tapi kebanyakan harus membuat kesimpulan. Dan yang selanjutnya itu langkah-langkah membuat teks laporan observasi atau percobaan. Itu yang pertama adalah tentukan objek yang mau dibahas. Nah, apa yang mau kita teliti, tentang apa. Kemudian yang kedua tujuannya, untuk apa tujuan kita melakukan observasi tersebut. Yang ketiga melakukan proses observasi, melakukan penelitiannya. Kemudian menentukan judul observasi dan menyusun isi laporan observasi. Ada isinya. Yang pertama itu ada judul, tujuan, pendahuluan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tujuannya agar siswa atau kalian mampu mengetahui dan memahami bagaimana tentang teks hasil percobaan, dan kalian mampu mengidentifikasi bagaimana struktur dari teks hasil percobaan. Ya, selain menjelaskan materi tentang teks laporan hasil percobaan, adakah
contoh dari teks penelitian dari hasil percobaan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Ini salah satu contohnya ya. Alat dan bahannya, dua buah gelas ini, minyak goreng, air, warna makanan, tablet effervescent, dan sendok. Langkah yang pertama, siapkan dua buah gelas, lalu isi dengan air hingga seperempat bagian. Kemudian, tambahkan sepertiga pewarna makanan di tiap gelas. Lalu aduk. Yang ketiga, tuang minyak ke dalam gelas hingga terisi setengah penuh atau minyak lebih banyak daripada air. Wah, keren sekali. Kita coba sekali lagi yuk. Wih, bagus. Kenapa bisa begitu ya? Ternyata ketika tablet effervescent dimasukkan, ia akan reaksi dengan air dan memunculkan bau gas yang bergerak naik. Hal ini karena tablet effervescent mengandung karbon dioksida seperti halnya pada minuman bersoda. Ketika sampai di permukaan, gas karbon dioksida akan lepas dan membuat air kembali ke dasar botol. Ternyata reaksi ini merupakan salah satu contoh reaksi asam basa. Tadi Anda sudah melihat contoh dari hasil eksperimen, yaitu gelembung lava. Oke, Ibu mau nanya, tadi kan strukturnya ada Dua. kemudian ada isinya, ada judul, tujuan, apa lagi? Alat dan bahan, langkah-langkah, hasil sama Kesimpulan. kesimpulan. Yang pertama itu judul, apa judulnya? Eksperimen 2008. Eksperimen gelembung lava. Tujuannya untuk mengetahui cara pembuatan gelembung lava. Kemudian ketiga, alat dan bahannya apa aja tadi? Alat dan bahan. Air, minyak, Gelas minyak, warna makanan, sama sendok, obat ini. Oke. Kemudian itu langkah-langkahnya. Masukkan apa? air ke dalam gelas, Air ke dalam gelas. masukkan Kemudian warna warna makanan, makanan. aduk, masukkan minyak Minyak goreng, goreng. terus masukkan obat-obat. Kemudian setelah dimasukkan obat itu apa yang terjadi, Dinda? Munculnya Munculnya gelembung lava. Oke, tepuk tangan untuk Dinda. Setelah itu, karena memberikan contoh dari eksperimen tersebut, ada yang ingin ditanyakan tentang materi atau apa?
sudah mengerti tentang teks hasil percobaan atau observasi. Kemudian, baiklah, karena Anda sudah paham terkait materi teks hasil percobaan, jadi Ibu akan membagi Anda semua menjadi berkelompok, menjadi 4 kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Ada yang audio, ada yang visual, kemudian audio visual. Nah, jadi sekarang bagi menjadi 4 kelompok. Isinya satu kelompok itu ada 6 orang. Kalau yang laki-laki 5 orang, yang perempuan 4 orang masing-masing. Oke. Nah, silakan duduk per kelompok. Kayak gitu konsepnya. Dan kita menjadi 5 kelompok. Masing-masing ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Oke, sekarang Ibu membagikan nanti kalian isi secara berkelompok, dibuat namanya dan ke kelas. Kemudian nanti setelah selesai kita presentasikan perwakilan dari kelompoknya masing-masing. Oke? Video kan ya? Bisa mana sih? Iya. Berarti. Kan bisa diam nggak? Dari apa aja? Untuk instruksinya, yang kelompok 1 sama 2 ini nanti tentukan bagaimana. Ini kan ada contoh teksnya. Nah, jadi nanti Ananda tentukan teks strukturnya yang mana, ditulis di sebelah sini. Oke, struktur yang tujuan mana, yang alat dan bahan yang mana, yang kesimpulan yang mana. Oke, dibuat di sebelah kiri yang kosong. Oke, selanjutnya kelompok ini kan ada contoh teksnya. Ini kan secara tidak berurutan. Jadi kalian urutkan teksnya sesuai dengan strukturnya. Kemudian nanti setelah udah ditempel di kertas ini, nanti kalian tentukan strukturnya sebelah sini. Mana yang judul, mana yang bahan, mana yang kemudian yang kelompok ini silakan cari cara pembuatan video pembuatan slide. Nanti kalian lihat dari video tersebut udah betul tidak langkah-langkahnya. Sesuai, kalau misalnya belum, nanti kalian perbaiki, coret, buat di samping. Kemudian nanti tentukan strukturnya juga di sampingnya. Mana yang alat bahan, mana yang judul, mana yang langkah-langkah, mana yang kesimpulan. Oke? Di sini. Ya. Kalau yang ada yang perbaikan di sini, coret aja yang salah. Oke? Tadi mereka semua gue tadi sini. Strukturnya. Ya, harus saja. Dan sering kayak gini. Misalnya teksnya Belum lagi, Bu. Belum gue tahu. Alat dan bahannya. Sangat kecil loh. Kurang dikit sih mana ya. Sini mah. itu lagi balik-balik itu ibu ada Banget teman tersebut. Nampak?
yang apa? Langkah-langkah Tiga. Nah, ini yang termasuk judul ini pembuatan slide. Kemudian yang tujuan itu ke paragraf 1 ke paragraf 2. Nanti kalian bacakan dari sini sampai sini. Kemudian yang mana definisi umum bagian Ujung suruh yang nggak ada. manfaat. Oh, udah pas gitu. Kayaknya manfaat. Gila, Cok. Selesai Ananda semuanya. Sudah baca. Kalau sudah selesai kita mulai presentasi masing-masing ke kelompok. Mulai dari kelompok selesai. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Aimau yang beranggota Dinda, Ferdica, Alfa, dan Aura akan deskripsi bagian adalah langkah-langkah kegiatan langkah awal. Langkah ini adalah pencampuran semua bahan seperti pemutihan lantai, lemkofina, deterjen cair, serta deterjen serbuk. Lalu tambahkan air secukupnya ke dalam campuran pada wadah yang telah disiapkan terlebih dahulu. Campurkan serta aduk sampai semua bahan tersebut tercampur dengan rata, serta bercampur rata. Tambahkan sedikit minyak. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak perwakilan kelompok Ikul. Nama-namanya Pak Fahri, Bintang, Aziz, Dimas, dan Abi. Struktur, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkahnya, manfaat dan kesimpulan. Berdasarkan teks yang kami susun dari struktur teks hasil percobaan, berikut adalah hasil diskusi dari kami. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan menyaksikan hasil video yang telah kami tonton. Berdasarkan video yang telah kami amati dari berasal dari sini tadi pembuatan film. Dari pembuatan film ini sangat bermanfaat dalam kehidupan, yaitu melakukan pemanfaatan barang sederhana untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Oke, terima kasih kepada Ananda yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, setelah tadi yang materi yang disampaikan dan presentasi kelompok tadi, berarti Ananda sudah mampu memahami tentang teks hasil percobaan dan sudah juga melakukan tentang struktur teksnya tersebut. Yes. Kemudian karena waktunya telah habis, materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Materi untuk pertemuan selanjutnya yaitu tentang pidato persuasif. Jadi minggu berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang pidato. Oke, untuk hari ini Ibu ucapkan terima kasih atas waktu Ananda dan sudah mau mempresentasikan
mengaplikasikan masing-masing kelompok dan mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Ibu ucapkan terima kasih. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dimasukkan bukunya untuk siap-siap pulang. Assalamualaikum Bu Elsa, apa kabar Bu Elsa? Waalaikumsalam, baik Bu. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Dari tadi saya cari-cari Bu Elsa, rupanya ada di sini. Iya Bu. Apakah Bu Elsa tidak sibuk hari ini Bu? Saat ini tidak Bu. Alhamdulillah. Ini Bu terkait tugas saya, guru penggerak. Jadi kemarin kan kita sudah melaksanakan observasi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu Elsa, boleh Bu? Boleh Bu, silakan. Oke, baik. Pertanyaan pertama, dari observasi Bu Elsa kemarin, bagaimana perasaan Bu Elsa Bu? Yang Ibu rasakan sekarang? Setelah melakukan observasi kemarin, perasaan saya sudah lega Bu, senang juga karena terlihat anak-anak antusias dengan pembelajaran yang saya ajarkan kemarin Bu, karena melakukan dengan pembelajaran diferensiasi kemarin Bu. Iya, bagus Bu ya. Saya juga melihat kemarin Ibu Elsa sudah menggunakan PPT, sudah menggunakan video, sudah menggunakan tim fokus. Bagus, luar biasa. Semoga pembelajaran observasi Bu Elsa kemarin bisa menjadi contoh ya Bu ya bagi rekan-rekan sejawat kita yang lain. Jadi pertanyaan yang kedua Bu Elsa, guru itu kan ada 4 kompetensi Bu Elsa. Ada kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, sosiokultural, dan kepribadian. Kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu Elsa kembangkan untuk kedepannya Ibu Elsa? Untuk kompetensi yang saya kembangkan itu pedagogi Bu. Karena saya ingin menciptakan situasi yang nyaman untuk anak agar anak itu tidak bosan atau pembelajaran yang saya lakukan itu tidak monoton saja. Jadi saya melakukan pembelajaran yang membuat siswa itu senang. Oh iya, itu ya, bagus. Jadi sekarang ini kita dituntut, kita harus ada kemampuan menggunakan IT ya Bu ya. Jadi kita harus sebagai guru itu sesuai dengan perkembangan zaman, kita harus bervariasi dalam mengajar ya Bu ya, tidak bukan ceramah terus ya Bu Elsa ya. Kira-kira Bu Elsa, pertanyaan terakhir nih ya Bu, apa kendala yang Ibu rasakan kemarin ketika Ibu observasi kemarin Bu? Saat melakukan observasi itu kendala yang saya alami itu kemarin laptop saya Bu itu tidak bisa tersambung ke fokus, jadi saya terpaksa meminjam laptop guru yang lain untuk menggunakan menampilkan PPT sama video saya. Untung aja teman yang melarikan Ibu bawa laptop ya Bu ya. Kemarin saya lihat ada juga Ibu sempat menggunakan Chromebook ya Bu ya, menggunakan handphone. Baik Bu, hanya itu saja yang dapat saya pertanyakan. Jika kedepannya ada masalah boleh bertanya ya Bu ya. Terima kasih Bu Elsa atas waktunya. Assalamualaikum Bu Elsa. Waalaikumsalam.